Suatu ketika Jibril alaihi salam menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian berkata, "Ada apa wahai Jibril?" "Ya Rasulullah Muhammad, hari ini sesungguhnya Allah telah mengobarkan api neraka. Malaikat bingung mau berbuat apa. Aku teringat kepada engkau, aku datangi engkau karena aku tahu engkau adalah sumber cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, ceritakan kepadaku apa di dalam neraka itu." Maka Jibril pun menjelaskan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, nanti di neraka itu ibarat ada 7 lubang. Sementara jarak antara satu lubang dengan lubang yang lain itu berkisar 70 tahun. Masya Allah, bagaimana luasnya itu? Siapa penghuni lubang yang pertama?" Jibril berkata, "Penghuni lubang yang pertama yang paling panas itu adalah orang-orang munafik." Siapa orang munafik? Ayatul munafiki salasah. Orang munafik itu ciri-cirinya 3. Ketika berkata dia dusta, ketika diberikan amanah, diberikan sebuah jabatan, dia ingkar dengan jabatannya. Ketika diberikan sebuah hal, sesuatu kepada dirinya, dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu lubang yang pertama akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai Jibril, siapa penghuni lubang yang kedua? Penghuni lubang yang kedua itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian lubang yang ketiga adalah orang-orang yang menyembah bintang. Dan lubang yang keempat adalah orang yang menyembah matahari. Yang kelima dan keenam adalah orang Yahudi dan Nasrani. Setelah Jibril menjelaskan keenam penghuni lubang-lubang di neraka ini, Jibril terdiam agak lama. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, lanjutkan, siapa penghuni yang ketujuh?" Jibril pun terdiam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku siapa penghuni yang ketujuh, lubang yang ketujuh itu." Jibril juga diam. Maka Rasulullah memaksa, "Jibril, khabarkan kepadaku siapa penghuni lubang yang ketujuh itu." Lantas Jibril alaihi salam ini menjelaskan, "Umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu mendengar kata-kata informasi dari Jibril bahwa penghuni yang ketujuh itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pingsan. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di bulan 3 tahun Hijriyah, bulan Rabiul Awal, yang merupakan satu di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan berikan kepada kita. Satu ayat kita ambil Quran surah 9 At-Taubah ayat yang ke-36. Awal ayat Allah menerangkan, "A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Al-ayah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, dalam bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang diawali dengan bulan pertama Muharram dan ditutup di bulan yang ke-12 yaitu Zulhijjah. Rabiul Awal adalah merupakan satu di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hari ini 16 hari insyaallah kita masih menginjak di bulan Rabiul Awal. Ketika bicara tentang Rabiul Awal, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya adalah itu bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di bulan Rabiul Awal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat atas perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, di bulan Rabiul Awal itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Jumat yang pertama sekali yang dilakukan di kabilah Bani Salim bin Auf, tepatnya di kota Kuba. Dan di bulan Rabiul Awal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid yang pertama yaitu di Kuba, yaitu dengan nama Masjid Kuba. Dan mungkin banyak sekali hal-hal penting yang terjadi dulu berhubungan dengan bulan Rabiul Awal. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, mumpung kita masih di bulan Rabiul Awal, apa amalan yang bisa kita lakukan?
Kendati pun di luar penyampaian ini bisa kita gali lagi informasi amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan terus takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa waktu bulan-bulan yang masih dapat kita rasakan, terutama di tahun 1444 Hijriah ini. Yang pertama apa amalan yang pertama? Pandai-pandai kita membaca, kemudian melihat, kemudian mendengar tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah merupakan uswatun hasanah. Kita hafal benar. Apalagi di bulan Maulid ini banyak saudara kita, banyak di antara masjid-masjid dan kepengurusan pengajian mengadakan Maulid dalam rangka untuk mengenang kembali sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam ayat yang lain Quran surah Al-Anbiya ayat 107 Allah menerangkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat bukan cuma umatnya tapi seluruh alam semesta ini. Dan kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal ini berupaya kita terus tingkatkan amal ibadah, mulai dari baca Quran. Kita tingkatkan durasi atau volume ayat-ayat yang dibaca. Mungkin di bulan lain sebelum Rabiul Awal ini 1 lembar 2 lembar ditambah menjadi 3 lembar dan lain sebagainya. Infak sedekah, berbuat baik, berzikir kepada Allah diupayakan ditingkatkan dalam rangka satu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal yang kita upayakan di bulan Rabiul Awal ini kan Allah Subhanahu wa taala terima. Yang terakhir melalui khutbah yang singkat ini, di bulan Rabiul Awal, yuk banyak melakukan salawat, banyak membacakan salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sempatkan waktu di sela-sela kehidupan ini bersalawat kepada Nabi. Ada apa dengan salawat? Dengan bersalawat adalah merupakan satu jalan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar ketika orang menyampaikan muqaddimah, ketika menyampaikan salawat, mari kita sampaikan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat berasal dari kata asy-syafa'u yang maknanya itu adalah menggenapkan. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menggenapkan haknya untuk mengampuni hambanya melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis menceritakan bahwa Rasulullah menegaskan semua nabi dan rasul itu punya doa, punya syafaat, tapi mereka sudah minta dulu di dunia. Aku menunda doaku sebagian itu agar aku memohonkan kepada Allah nanti di akhirat untuk hamba, untuk umat-umatku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kisah memberikan ingatan kepada kita. Ketika nanti di akhirat orang-orang pada berkumpul mengurusi dirinya sendiri, maka dengan berbagai amal yang telah dilakukannya di dunia, begitulah yang akan dirasakan nanti di akhirat. Maka sekumpulan orang-orang ini mencari nabi-nabinya. Umat Nabi Adam pun mendatangi Nabi Adam, bermohon, wahai Nabi Allah Adam, berikan syafaat kepada kami, pertolongan kepada kami, ampunan kepada kami, agar kami diringankan di akhirat ini. Apa kata Nabi Adam? Maaf, aku di surga dulu melakukan sebuah perbuatan dosa, yaitu memakan buah khuldi, sehingga aku tercampak dengan kalian di dunia ini. Maka datanglah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, Masya Allah, memang 950 tahun beliau itu berdakwah, tapi sekitar cuma 80-an orang yang mengikut dakwah beliau. Bahkan anak serta istri beliau pun tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah. Maka apa kata Nabi Nuh? Maka datanglah kepada Nabi Ibrahim. Begitu datang kepada Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim juga menyerah. Ketika di akhirat juga aku menjumpai ayahku dengan muka yang kotor. Artinya ketika di dunia aku tidak mampu mendatangkan hidayah Allah agar dia mengucap syahadat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Nabi Musa. Ketika didatangi kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa berkata, jangankan memberikan syafaat, dia bahkan ketika berdakwah itu dikhianati oleh orang-orang kafir Yahudi. Maka apa kata Nabi Musa? Datangilah Nabi Isa. Nabi Isa juga berkata, maaf,
Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Bahkan muridku sendiri pun berkhianat kepadaku. Bahkan nyaris diriku ini ingin dibunuh, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka yang terakhir, datanglah kalian kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis yang tadi dibacakan bahwa ternyata di akhirat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat bukan cuma kepada umatnya saja, kepada seluruh alam. Ketika Adam menyampaikan risalah untuk umatnya saja, ketika Nabi Nuh menyampaikan risalah untuk umatnya saja, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan risalah untuk umatnya saja, ketika Nabi Musa menyampaikan risalah juga untuk umatnya, bahkan ketika Nabi Isa menyampaikan risalahnya juga untuk umatnya. Tadi di awal ayat Allah terangkan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh tauladan melalui bulan Rabiul Awal ini. Ada sebuah percakapan dialog yang luar biasa. Suatu ketika Jibril alaihi salam menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian berkata, "Ada apa wahai Jibril?" "Ya Rasulullah Muhammad, hari ini sesungguhnya Allah telah mengobarkan api neraka. Malaikat bingung mau berbuat apa. Aku teringat kepada engkau, aku datangi engkau karena aku tahu engkau adalah sumber cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Jibril, ceritakan kepadaku apa di dalam neraka itu." Maka Jibril pun menjelaskan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, nanti di neraka itu ibarat ada 7 lubang. Sementara jarak antara satu lubang dengan lubang yang lain itu berkisar 70 tahun. Masya Allah, bagaimana luasnya itu? Siapa penghuni lubang yang pertama?" Jibril berkata, "Penghuni lubang yang pertama yang paling panas itu adalah orang-orang munafik." Siapa orang munafik? Ayatul munafiki salasah. Orang munafik itu ciri-cirinya 3. Ketika berkata dia dusta, ketika diberikan amanah, diberikan sebuah jabatan, dia ingkar dengan jabatannya. Ketika diberikan sebuah hal, sesuatu kepada dirinya, dia berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang munafik itu lubang yang pertama akan menghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahai Jibril, siapa penghuni lubang yang kedua? Penghuni lubang yang kedua itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian lubang yang ketiga adalah orang-orang yang menyembah bintang. Dan lubang yang keempat adalah orang yang menyembah matahari. Yang kelima dan keenam adalah orang Yahudi dan Nasrani. Setelah Jibril menjelaskan keenam penghuni lubang-lubang di neraka ini, Jibril terdiam agak lama. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, lanjutkan, siapa penghuni yang ketujuh?" Jibril pun terdiam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku siapa penghuni yang ketujuh, lubang yang ketujuh itu." Jibril juga diam. Maka Rasulullah memaksa, "Jibril, khabarkan kepadaku siapa penghuni lubang yang ketujuh itu." Lantas Jibril alaihi salam ini menjelaskan, "Umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu mendengar kata-kata informasi dari Jibril bahwa penghuni yang ketujuh itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pingsan. Dipeluk, dirangkul badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan di antara kaki beliau. Begitu tersadar, maka Nabi kembali menguatkan, kembali ingin memastikan, "Ya Jibril alaihi salam, siapa penghuni neraka lubang yang ketujuh itu?" "Umatmu ya Nabi." Maka Rasulullah langsung terisak-isak menangis, tertunduk langsung bersujud, tak bangkit-bangkit 3 hari 3 malam. Beliau pun bangkit ketika mendengarkan suara muadzin Bilal untuk mengimami salat. Begitu selesai sujud lagi, tak bangkit-bangkit. Di hari yang ketiga, Umar bin Khattab pun menyadari hal ini. Kemudian dia pun mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketuk pintunya sampai 3 kali. "Assalamualaikum," tidak ada jawaban. Dipastikan lagi, beliau berkeliling, tidak ada pintu. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, adakah pintu lain agar aku bisa masuk ke rumahmu?" Tiada jawaban. Umar pun menangis, terisak-isak sampai membasahi tubuhnya. Kemudian dia keluar, di tengah jalan berjumpa dengan sahabat Abu Bakar.
Maka apa kata Abu Bakar? Bertanya kepada Umar, ada apa wahai Umar? Diceritakan oleh Umar, dan Abu Bakar pun mendatangi rumah Rasulullah. Terulang kembali apa yang dialami Umar. Menangis Abu Bakar di tengah jalan bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi. Begitu bertemu dengan Salman Al-Farisi, diceritakan oleh Abu Bakar, Salman Al-Farisi tidak mau mengalami peristiwa yang dialami Umar dan Abu Bakar ini, maka dia langsung mendatangi rumah Fatimah Az-Zahra, anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sontak segera itu Fatimah itu mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, assalamualaikum wahai ayahku. Begitu Rasulullah mendengarkan suara lembut anandanya ini, maka sejuklah hati Rasulullah. Rasulullah pun bangkit, kemudian berdiri membuka pintu. Begitu dilihat sekujur tubuh Rasulullah, alangkah terkejut Fatimah. Wahai ayahku, ada apa dengan dirimu? Engkau pucat dan kurus. Menangis meneteskan air mata. Ceritakan kepadaku wahai ayahku. Wahai Fatimah, anak kesayanganku, bagaimana tidak aku menangis? Jibril telah mengkhabarkan kepadaku bahwa nanti di akhirat, di lubang yang ketujuh di neraka itu, umatku ada masuk di dalam neraka. Bagaimana aku tidak sedih? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cinta Rasulullah kepada kita. Bukan cuma sampai di situ. Kita lihat di masa akhir hayat beliau, apa kalimat yang keluar? Ya zauji, tidak. Ya abnati, tidak. Wahai istriku, wahai hartaku, wahai anakku, tidak. Yang keluar adalah kalimat ummati, ummati, ummati. Rasulullah ingat kepada kita. Oleh karena itu, melalui momen Rabiul Awal ini, yuk kita banyak bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pelajari sejarah-sejarah dakwah beliau, ilmu-ilmu beliau. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah. Yakinlah Rasulullah menggaransi, ketika engkau pegang kuat-kuat, engkau gigit sunnah Rasulullah, engkau jadikan pedoman di dalam kehidupan, lan tadillu abada, engkau tidak akan sesat. Dan insya Allah nanti kita semua akan mendapatkan naungan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan melalui momen Rabiul Awal yang masih kita menginjak di hari yang ke-16 ini, mampu kita menapak tilasi perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat menapaki segala hidup jejak Rasulullah, kemudian berupaya kita mengikutinya di dalam kehidupan. Dan kedepannya ketika hidup masih Allah berikan kepada kita, berupayalah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah semampu kita di sela-sela aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya bermohonlah kepada Allah semoga amal ibadah yang kita lakukan keseharian itu kan Allah subhanahu wa ta'ala terima, dan nanti kita berkumpul penuh dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.